Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dosen, pengampu mata kuliah rangkaian digital KOM 120E. Jadi di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan tugas satu minimisasi fungsi boolean dengan Keymap 2025. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adila Ridwan dengan NIM M0403241072 dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Fadla dengan NIM M0403241004. Nah, jadi di sini tugasnya adalah dekoder bilangan biner 4 bit ke dot matriks 3 kali 5. Di sini kami kelompok 7C, C7 akan mengerjakan piksel ke 7, 8, dan 9. Nah, sebelumnya kami sudah memindahkan font ini ke eh, kotak 3 kali 5. Dan sebelum itu aku bakal jelasin urutan key map yang akan kami pakai. Nah, di sini M0, M1, M3, M2. Nah, jadi font-font tadi akan kami pindahkan ke key map ini. Nah, jadi kenapa urutannya itu M0, M1, M3, M2? Karena di key map itu urutannya memakai urutan gray code, bukan urutan biner biasa. Jadi gray code itu urutan bilangan biner di tiap langkahnya itu hanya berubah satu bit. Nah, contohnya di M0 itu kan binernya 0000 dan di M1 itu 0001. Jadi dia cuman berbeda satu bit. Dan lanjut ke M3 jadinya 0011. Berarti itu 3. Dan di sini 0010 dan seterusnya sampai juga ke M10. Lalu langsung aja kita ke Excel yang udah kami pindahkan. Nah, di sini kami udah pindahin ke dalam eh, matriks 3 kali 5 dan didapat untuk pixel 7 yang ada di eh, angka 0 itu dia terkena arsiran. Berarti nilainya itu untuk M0-nya itu 1, untuk M1 dia tidak terkena arsiran. Berarti nilainya 0, oh, M2-nya itu 0, M3-nya itu 0, M4-nya 1, dan seterusnya sampai M15 yaitu F yaitu 1. Begitu juga untuk pixel 8 untuk 0-nya itu oh 0, M0-nya 0, M1-nya 1, M2-nya 1, M3-nya 1, M4-nya 1, sampai seterusnya juga ke M15-nya itu 1. Begitupun untuk pixel 9, M0-nya itu 1, M1-nya itu 0, M2-nya itu 0, M3-nya itu 1. Nah, di sini kita lanjut kembali ke Canva tadi. Nah, jadi setelah tadi kita pindahkan satu nolnya itu ke dalam keymap, kita dapat keymapnya itu seperti ini. Nah, di sini kita akan meminimalisasi atau menyederhanakan fungsi booleannya. Nah, pertama di sini kita kelompokkan dulu. Nah, sebelumnya tadi kan ada 16 itu ya, 16 kotak. Jadi ada 4 variabel yang merepresentasikannya. Ya, di sini kami menggunakan A, B, C, D. Nah, di sini kita kelompokkan yang 8 ini. Yang 8 ini hanya itu tidak berubah, yaitu tetap satu. Sedangkan B-nya itu berubah dari satu jadi 0 atau 0 jadi satu. Pokoknya dia itu berubah. Dan juga untuk C dan D-nya itu dia berubah 0, 1, 1, 0. Nah, jadi yang tetap di sini adalah variabel A. Jadi kita tuliskan untuk yang yang 8 ini jadi A. Lalu kita kelompokkan yang 4 ini. Nah, yang 4 ini itu A-nya berubah, B-nya tetap, yaitu B, dan C-nya tidak berubah, C aksennya tidak berubah, sedangkan D-nya berubah 0 jadi satu. Berarti yang 4 ini bisa kita representasikan menjadi B, C aksen. Lalu untuk selanjutnya kita kelompokkan yang 4 di sini, samping-samping. Jadi jadinya itu A-nya tidak berubah, A-nya berubah, B-nya tetap yaitu B, sedangkan untuk C-nya itu berubah 0 jadi satu dan D-nya itu tetap D aksen. Nah, jadi untuk yang hijau ini kita representasikan dalam BD aksen. Lalu untuk yang selanjutnya kita kelompokkan yang 4 di sini. 4 di sini itu A dan B-nya itu berubah. Yang tetap hanyalah C, D-nya yaitu C aksen dan D aksen. Jadi fungsi boolean dari keymap pixel 7 adalah A ditambah B C aksen ditambah B D aksen ditambah C aksen D aksen. Nah, selanjutnya rekan saya Fatla akan menjelaskan untuk keymap pixel 8 dan pixel 9.
Eh, untuk selanjutnya yaitu key maps dari Pixel 8. Karena kita sudah tahu angka-angkanya yaitu 01111111001111 dan langkah berikutnya kita bisa kelompokin dulu. Jadi kita akan mengelompokkan yang bagian 8 ini yang warna merah. Nah, karena kita lihat itu angka yang A-nya itu berubah, ada yang nol, ada yang satu, dan B-nya juga berubah, ada yang nol dan ada yang satu. Dan untuk nilai C-nya itu dia tetap nilainya satu dan sedangkan untuk nilai D-nya itu berubah ada yang satu dan ada yang nol. Jadi kita bisa representasikan tabel ini jadi variabel C karena C-nya tetap. Dan selanjutnya untuk bagian yang bawah ini kita bisa minimalisasikan menjadi karena nilai A-nya tetap satu dan B-nya tetap nol, sedangkan nilai C dan D-nya itu berubah ada yang nol ada yang satu, maka kita bisa ubah menjadi nilai A, B aksen. Karena B aksen kenapa? Karena nilai B-nya itu nol sedangkan A-nya satu. Dan untuk yang warna biru ini kita bisa kelompokin menjadi karena nilai A-nya nol, B-nya satu dan sedangkan nilai C dan D-nya berubah, ada yang nol dan ada yang satu, maka kita bisa ubah menjadi A aksen B. Dan selanjutnya untuk yang kita bisa ngekelompokin yang bagian kuning ini, yang 2 kali 2 4. Jadi kita karena nilai A-nya sama yaitu nol, sedangkan B-nya beda, ada yang nol, ada yang satu, dan untuk nilai C-nya itu beda, ada yang nol, ada yang satu, dan untuk nilai D-nya itu sama-sama satu. Jadi kita bisa ubah menjadi A aksen ditambah D. Jadi minimalisasi fungsi booleannya yaitu C ditambah A, D aksen ditambah A aksen B plus A aksen D. Selanjutnya untuk key maps yang pixel 9. Nah, kita membuat tabel seperti ini yang sudah kita dapatkan di sebelumnya, dan kita akan mengelompokkan terlebih dahulu. Pertama, kita akan mengelompokkan yang bagian kiri. Nah, karena satu sama satu itu nilai A-nya itu sama-sama nol, sedangkan B-nya beda, dan C-nya itu sama-sama nol, D-nya sama-sama nol, berarti kita bisa ubah menjadi fungsi A aksen, C aksen, D. Selanjutnya, yang bagian biru ini kita bisa kelompokkan menjadi karena nilai A-nya sama-sama satu, B-nya beda, C-nya sama nol, D-nya sama-sama satu. Berarti jadi A, C aksen D. Selanjutnya untuk yang ini kita bisa kelompokkan yang warna merah menjadi karena A-nya sama nol, B-nya sama-sama satu, sedangkan D-nya beda dan C-nya sama-sama nol. Jadi bisa diubah jadi A aksen B C aksen. Dan yang untuk yang warna ungu ini kita bisa kelompokkan yang ujung-ujung ini jadi karena nilai A-nya sama-sama nol, B-nya juga nilainya satu, sedangkan nilai C-nya itu beda nol dan satu dan nilai C-nya D-nya itu sama nol. Jadi kita bisa ubah menjadi A aksen, B, D aksen. Selanjutnya, yang bagian yang warna kuning ini kita bisa kelompokkan dengan yang pojok-pojok ini menjadi A ditambah B aksen ditambah D aksen. Karena nilai A-nya satu, B-nya sama-sama nol, dan D-nya sama-sama nol. Selanjutnya untuk yang bagian pink ini karena dia tidak bisa dikelompokkan oleh siapapun, karena dia nggak bisa digabung oleh siapapun, maka kita ambil saja dia sendiri aja. Jadi karena A-nya 0, B-nya 0, maka A aksen, B aksen. Dan untuk D-nya dan C-nya itu bernilai satu, maka C, D. Jadi A aksen, B aksen, C, D. Jadi untuk fungsi minimalisasi boolean yang pixel ke-9 itu bisa jadi berbentuk A aksen, C aksen, D aksen ditambah A, C aksen, D ditambah A aksen, B, C aksen ditambah A aksen, B, D aksen ditambah A, B aksen, D aksen ditambah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sekian penjelasan. Sekian penjelasan dari kelompok C7. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.